Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita lebih jauh, kita bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Kita serahkan rangkaian ibadah kita dari awal pertengahan hingga berakhir nanti boleh terjadi atas berkat dan penyertaan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya rindu kita memuji Tuhan saat ini dengan satu pujian dari bahasa Iban. Arang kita yang angkat semua memuji Tuhan, karena ini satu bentuk kerinduan kita. Selama ini kita rindu untuk memuji Tuhan dengan lebih leluasa, lebih bebas lagi, walaupun dalam keterbatasan yang ada oleh protokol yang ada. Bapak Ibu silakan. Mari kita angkat semua, kita tetap memuji Tuhan. Ada semua bertanda kita puji nama-Nya. Kita nanti cari beri muliakan Tuhan Yesus. Jangan semua doa kita tak puji nama-Nya. Berkulai bersama puji Tuhan Yesus. Rindu amat rindu, kita berkulai bersama puji Tuhan Yesus. Mulai bersama puji Tuhan Yesus. Rindu amat rindu, kita mulai bersama puji Tuhan Yesus. Kita berkulai bersama puji Tuhan Yesus. Amin. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan angkat satu pujian penyembahan, Kaulah segalanya. Dalam sikap doa kita angkat pujian ini. Kaulah segalanya.
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita sembah Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kau yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada kami saat ini. Tiba saatnya untuk kami bersama sepakat untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah waktunya Tuhan Engkau yang melawat seluruh kehidupan kami. Berikan kepada kami hikmat pengertian daripada Allah, untuk kami boleh mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama, sehingga firman-Mu semakin meneguhkan iman kami di hadapan Tuhan, supaya kami tetap percaya dalam kebenaran dan kehendak Allah, sehingga tujuan hidup kami searah dengan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami. Urapi dan berkati hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Engkau yang memberkati sehingga hamba boleh berkata oleh karena kasih karunia daripada Allah, sehingga setiap kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Allah dari awal dan berakhirnya. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati dan Roh Kudus yang menjamah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama kembali dalam ibadah raya. Itu semua karena kasih Allah atas kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya ingatkan dari awal bahwa bulan ini adalah bulan ulang tahun GPSK. Dan secara umum atau pengurus pusat sinode memberikan tema bagi kita bersama di dalam ulang tahun GPSK ini adalah pemulihan Allah atas umatnya, ya, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 126. Jadi pemulihan Allah atas umatnya. Kenapa? Karena kita percaya Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini itu semua karena seizin Tuhan. Dan dalam seizin Tuhan itu ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita.
entah itu dalam kondisi baik atau kondisi tidak baik yang sedang kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa rencana Tuhan selalu baik dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-6. Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan perikop di dalam pasal 5 ayat 15 itu, yaitu pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Ayat 1 dari pasal 6. 1, 2, ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab aku itu menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian panjang kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi tema umum secara keseluruhan di dalam ulang tahun GPSK ini adalah pemulihan Allah atas umatnya. Tapi pada hari ini saya akan memberikan tema bagi kita adalah Tuhan memulihkan umatnya. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita, keluarga atau pribadi merindukan yang namanya pemulihan. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah? Baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan masyarakat yang lain, Bapak Ibu. Semua kita memiliki problema dalam kehidupan ini. Tetapi kita merindukan yang namanya pemulihan. Kita merindukan yang namanya kebaikan boleh terjadi atas kehidupan kita selama kita hidup. Itu yang kita mau. Nah, tetapi seringkali pemulihan itu tidak terjadi atas kehidupan kita. Kenapa? Karena pemulihan yang kita inginkan hanya sebatas kepuasan batin secara pribadi, hanya oleh karena keinginan kita sendiri dan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita merencanakan untuk melakukan perubahan hidup dalam kehidupan kita, kita akan merasa lelah, capek. Kenapa? Karena kita hanya bekerja sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka pada saat ini kita akan belajar menemukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, yaitu Tuhan memulihkan umatnya. Artinya pemulihan itu, Bapak Ibu, hanya bisa terjadi ketika Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Pemulihan boleh kita alami bersama, Bapak Ibu, ketika ada Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pemulihan ada ketika kita menghadirkan Kristus atau Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga pemulihan itu boleh terjadi secara total, Bapak Ibu. Maka dari firman Tuhan ini ada 3 hal bagaimana Tuhan memulihkan umatnya. Yang pertama, Bapak Ibu, boleh kita melihat di dalam ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan di sana, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita, dan seterusnya dalam ayat 2.
Yang pertama, bagaimana Tuhan akan memulihkan umatnya yang percaya kepadanya, Bapak Ibu. Yang pertama, harus memulai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya. Pertobatan yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Bukan pertobatan yang pura-pura. Ini dalam perikopnya dikatakan pertobatan yang pura-pura dari pihak Israel. Saudara dan saya ingin memperoleh pemulihan yang total secara sempurna dalam kehidupan kita. Mintalah pertobatan, lakukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya pertobatan sementara, bukan hanya pertobatan karena desakan, karena situasi. Ada orang yang bertobat, Bapak Ibu, dengan pura-pura. Kenapa? Karena malu dengan kondisi yang sedang dialaminya saat ini. Mungkin saat ini dalam kondisi dia melihat ia telah menurun, mungkin penghasilannya menurun, mungkin kehidupannya mulai kacau balau. Dan yang melihat bahwa hidupnya telah dilihat oleh tetangga bahwa ia sedang kacau, maka ia mulai bertobat. Bertobat hanya karena malu dilihat oleh tetangga, bukan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, pertobatan kita hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya sungguh-sungguh sujud di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu, untuk bisa saudara dan saya dipulihkan. Sehebat apapun perjuangan saudara dan saya, mau bagaimanapun saudara melakukan hal untuk berjuang, untuk mencoba bangkit dari keterpurukan hidup saudara, tetapi selagi saudara tidak pernah melibatkan Tuhan, ada Yesus yang saudara libatkan, campur tangan dalam kehidupan kita, jangan harap ada pemulihan dalam kehidupan kita. Situasi pandemi yang sudah Tuhan izinkan boleh terjadi, dan hanya itu boleh dipulihkan adalah oleh karena kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, saya mengajak kita kembali, mari kita melihat di dalam 2 Tawarik dan dalam Nats Pembimbing yang sudah kita baca tadi. Nats Pembimbing pasalnya yang ke-7, tadi ayatnya yang ke-4, ayatnya 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, inilah janji Tuhan bagi kita yang ingin bertobat sungguh-sungguh. Kalau saudara ingin dipulihkan dari negeri kita sendiri, kalau ingin dipulihkan dalam rumah tangga kita, saya mau katakan kepada kita, separah apapun hubungan rumah tangga kita, Bapak Ibu, ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup ini, percayalah, pemulihan boleh terjadi. Kenapa susah dan sulit orang bertobat, Bapak Ibu? Yang pertama, karena merasa benar dalam hidup. Karena merasa benar di dalam menjalani kehidupan. Seringnya berkata, kenapa saya bertobat? Saya orang baik, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Yang kedua, kenapa orang sulit untuk bertobat, Bapak Ibu? Karena tidak pernah ambil waktu mengoreksi diri sendiri. Hanya taunya mengoreksi kehidupan orang lain. Kalau kesalahan orang begitu detail ia mengetahui, Bapak Ibu, tetapi kesalahan pribadi ia tidak pernah memberi waktu, sehingga ia tidak pernah melihat bahwa kesalahan yang besar sesungguhnya ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, kenapa orang sulit untuk bertobat? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Menganggap agama itu hanya sebatas identitas seseorang mengenai kepercayaan, bukan mengenai iman tentang keselamatan. Sehingga kehidupan agamanya, kalau ada waktu ya sembahyang, kalau enggak ya enggak sembahyang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, kalau ingin hidup kita ingin dipulihkan oleh Tuhan,
ayo bertobat dahulu. Karena inilah yang Tuhan inginkan. Siapa yang memanggil namaku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, aku akan memulihkan keadaan mereka. Sekali lagi, pandemi ini Bapak Ibu bukan kebetulan. Tuhan izinkan semuanya bagaimana kita mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Karena dalam pandemi ini Bapak Ibu sesungguhnya adalah waktu kita untuk kita semakin datang di hadapan Tuhan. Kalau selama ini sebelum pandemi Bapak Ibu kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan cita-cita, kerinduan kita, sehingga kita lupa dengan keluarga-keluarga kita. Tidak ada persekutuan di dalam rumah tangga kita. Tetapi melalui pandemi Bapak Ibu, berapa banyak kita hanya ada di rumah. Tapi yang menjadi masalahnya, apakah ketika kita selama pandemi bersama dengan keluarga kita, apakah kita sudah mulai membangun mesbah doa di hadapan Tuhan? Apakah kita semakin menyerahkan diri kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, sudah semakin banyak sama-sama waktunya justru terjadi perkelahian dalam keluarga? Saudara, dalam pandemi ini di berita saya baca ada yang banyak terjadi. Yang pertama, yang di masa pandemi ini karena hanya di rumah saja, ada dua. Yang pertama, peningkatan kelahiran bayi banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah perceraian banyak terjadi. Kenapa? Karena mungkin suaminya yang sibuk dengan pekerjaannya tiap hari, ya pagi, siang, sore, baru pulang ke rumah. Nah, sekarang ia ada di rumah, mungkin stres karena nggak bekerja Bapak Ibu, sehingga pelampiasan di dalam rumah tangga. Mungkin istrinya berkata, waduh, selama suami saya kerja kami nggak ada masalah. Ya wajar, kenapa? Karena jarang ketemu, hanya malam hari ketemu. Karena subuh sudah pergi kerja, malam baru pulang, ketemunya hanya tengah malam. Jadi karena tengah malam Bapak Ibu tidak kelihatan jelek-jeleknya, karena gelap suami. Dianggap aja sehat atau baik semua. Ya, dulu ini kesaksian. Kami ini anak-anak muda. Jadi ada remaja umur sekitar 14 tahun menikah dengan suaminya. Ya, ini jemaat. Kami bilang, kok cepat sekali kalian menikah, masih SMP, ya, masih SD kalau nggak salah, kelas 6 SD, dan lakinya ini ya nggak tahu lah. Baru kemudian dia cerita sama kami, Om, baru saya tahu ya, suami saya itu jelek benar. Saya bilang kenapa? Nggak tahu, baru saya tahu kalau suami saya itu jelek benar. Saya bilang selama ini biasanya ketemuan di mana kalian? Di jembatan Om. Jadi di depan gereja itu pulang PPHG ada jembatan, di situ mereka nongkrong. Itu malam-malam. Saya bilang wajar, teman nggak lihat, karena pertemuannya tiap malam. Pertemuannya di jembatan lagi gelap, gak ada lampu. Ya wajar kamu nggak lihat gantengnya. Sekarang udah menikah, baru tahu, oh ternyata suami saya ini begini. Ya. Jadi saudara, mari kita belajar kembali kepada Tuhan. Kalau mau kehidupan rumah tangga kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, ayo kita hidup dalam pertobatan. Gunakan waktu ini Bapak Ibu untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena waktu ini begitu singkat Bapak Ibu. Kejahatan mulai semakin bertambah di mana-mana. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ayo semakin giat kita untuk mengasihi Tuhan. Ada banyak tantangan saat ini Bapak Ibu yang membuat iman kita semakin kendor. Karena begitu banyak saat ini sebuah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mulai diperlihatkan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, saudara yang memilih, saudara yang tepat secara menyadari secara pribadi, apakah di mana saudara mau komitmen,
apakah kepada kehidupan yang bersama dengan Tuhan atau kepada kembali kepada kehidupan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya Tuhan akan memulihkan umatnya. Di dalam ayatnya yang ketiga sampai yang ke ayatnya yang ketiga dikatakan, Ia akan menghidupkan kita sesudah. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang kedua, jemaat Tuhan, bagaimana Tuhan akan memulihkan umatnya ketika kita akan mulai berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Allah. Saudara, tugas kita adalah berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Di dalam Tawarik yang kita baca, mencari wajahku. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, itulah yang akan memperoleh kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga dikatakan, hidup kekal itu adalah mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Karena mengenal Allah yang dengan sungguh-sungguh, saudara bukan hanya mendapatkan kehidupan saat ini, tetapi juga memiliki jaminan yang namanya keselamatan. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan Allah, pengenalan yang sungguh-sungguh akan Allah, berarti harus dimulai dengan kesadaran pribadi bahwa kita memerlukan Tuhan yang memberikan kehidupan atas kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mengenal Allah itu? Dan apa yang terjadi ketika kita mau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh? Dikatakan, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Seperti fajar muncul, Bapak Ibu. Saudara, yang namanya fajar itu sudah pasti. Matahari itu terbit sudah pasti, Bapak Ibu. Kalau memang waktunya terbit, maka terbit dan tidak pernah terlambat. Mungkin jam 7 Bapak Ibu Saudara tidak melihat matahari terbit. Itu bisa terjadi, kenapa? Karena ada awan yang gelap menutupinya. Tetapi sesungguhnya matahari selalu terbit tepat pada waktunya. Demikian juga ketika saudara mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasih Allah tidak pernah berkesudahan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Meskipun saat ini saudara, awan hitam sedang menutupi kasih Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi percayalah bahwa awan yang gelap itu pasti berlalu. Amin. Ya, karena awan gelap tidak selalu ada di tempat untuk menutupi cahaya matahari. Karena suatu waktu matahari tetap bersinar tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan, jangan hanya karena masalah sepele, masalah kecil, dalam problem keluarga yang sedang terjadi, saudara kehilangan kasih Allah. Jangan pernah menganggap bahwa kasih Tuhan tidak lagi mengasihi hidup kita. Ingat, sebenarnya di balik awan gelap itu ada matahari yang terang sesungguhnya sedang menerangi kehidupan kita. Sekarang bagaimana kita hanya menyingkirkan awan gelap itu? Saudara, salah satu cara untuk kita menghilangi awan yang gelap itu adalah mari kita mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, hati yang hancur itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bawalah persoalanmu, pergumulanmu yang sedang dihadapi. Mungkin secara manusia engkau tidak mampu hadapi, Bapak Ibu. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan kesombongan kita, bukan mencari di tempat yang lain. Tetapi bagaimana kita membawa hati yang hancur, menangis di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pergumulan yang sedang kita hadapi. Percayalah, campur tangan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang menangis di hadapan Tuhan saat ini, Bapak Ibu, bukan karena menangis karena ada persoalan, ada masalah
masalah yang dihadapi, tetapi menangis karena kerinduannya untuk memenuhi keinginannya semata. Ada orang menangis bukan karena sesuatu masalah. Ada orang menangis merengek-rengek karena mungkin saat ini Tuhan tidak mendengarkan doanya, HP tidak dibelikan oleh orang tua, atau mungkin motor yang belum ada. Jadi hanya menangis karena untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi bukan menangis karena ada kerinduan yang intim dengan Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Dikatakan ketika saudara dan saya mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia datang seperti fajar dan ia datang seperti air hujan di akhir musim. Bapak Ibu, saya pernah merasakan ketika musim panas sekitar 1 bulan lebih tidak pernah hujan, dan ketika itu hujan datang, itu kita bersorak, aduh puji Tuhan hujan. Ya. Bayangkan tanah yang gersang dan merekah karena begitu panas, tiba-tiba datang hujan menutupi semua tanah yang merekah itu, Bapak Ibu, dan membuat adem semua lingkungan yang ada. Demikian kasih Tuhan. Ketika ada hubungan yang retak dalam hidup kita, kalau kita minta Tuhan, ia seperti hujan akan membasuh hidup kita dan akan ada damai dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 4 sampai yang ke-6 saya simpulkan di sana, bagaimana supaya Tuhan memulihkan umatnya, yaitu supaya ada hubungan kasih setia. Ayat 4 dikatakan, apakah yang kau lakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi. Bayangkan, Bapak Ibu, Tuhan mengumpamakan kasih orang Israel pada waktu itu seperti kasih kabut pagi. Artinya ketika matahari bersinar, kabut ini menguap hilang. Jadi kasih mereka kepada Tuhan hanya sementara. Tuhan menginginkan, Bapak Ibu, kasih setia daripada kita. Ada banyak saat ini keluarga membangun hanya bisa mengasihi keluarganya, tetapi tidak bisa dengan setia. Ia mengasihi, bertanggung jawab, ia mengasihi istrinya, anaknya, dan dia bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan, tetapi tidak bisa setia. Di luar sana juga ia punya selingkuhan. Jemaat Tuhan, saya mau katakan kepada kita, Tuhan menginginkan kasih dan setia. Tidak seperti kabut di pagi hari yang sementara hanya kelihatan matahari langsung menguap. Tuhan inginkan adalah kasih setia. Makanya dikatakan dalam ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban persembahan, korban-korban makanan. Saudara, ada banyak orang yang membuktikan kasihnya kepada Tuhan dengan banyak memberikan persembahan, tetapi hanya supaya orang melihatnya, bukan karena tulus ikhlas untuk melakukannya. Apakah Tuhan tidak memerlukan yang namanya persembahan? Bukan demikian, baik. Karena kalau Bapak Ibu juga membaca dalam Keluaran pasal 23 ayat 15, Keluaran 34 ayat 20, Ulangan pasal 16 ayat 16, Bapak Ibu, dicatat di sana, jangan datang di hadiratku dengan tangan yang hampa, dengan tangan yang kosong, tetapi melainkan dengan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa di Hosea ini dikatakan, aku lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan aku. Karena Bapak Ibu, kasih setia dan pengenalan itulah yang utama dalam kehidupan kita. Ketika saudara mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka akan saudara memberi persembahan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bukan lagi persembahan karena hanya ada maunya. Bukan persembahan seperti memasang togel, Bapak Ibu.
Saya memberi perpuluhan supaya Tuhan memberkati saya. Saya memberikan ini supaya Tuhan memberkati saya. Bukan demikian, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena ada kasih setia yang ada dalam hidup kita. Ketika saudara mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, saudara setia kepada Tuhan, maka saudara juga akan memberikan persembahan dengan tulus. Karena Yesus sendiri, Bapak Ibu, menceritakan di dalam kitab Injil, di mana orang-orang Farisi datang memberi persembahan mereka dengan tangan yang terangkat, masukkan tangan mereka, memberikan persembahan mereka dengan jumlah yang besar. Tetapi Tuhan berkata, nilainya kecil, bahkan tidak ada nilainya. Kenapa? Karena mereka memberi dalam bentuk kesombongan, bukan karena mereka mengenal Allah. Tetapi ada seorang janda yang hanya memiliki dua peser uang, tetapi yang memberikan, kata Tuhan, yang memberikan yang terbaik oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang memberikan dengan kesungguhan hati, karena yang memberikan semua nafkah hidupnya. Tuhan tidak menilai daripada nilainya, tapi bagaimana saudara memberikannya dengan hati yang tulus, bukan karena saudara memberikan dengan kesombongan supaya boleh dilihat oleh orang. Dan lebih daripada itu adalah saudara mengenal Tuhan di hadapan. Jangan saudara memberi persembahan supaya Tuhan memberkati kita. Ya, mudah-mudahan ini kisah yang pernah dulu saya dengar dan dialami oleh rekan hamba Tuhan di salah satu GPS KWI. Ya. Hari ini mudah jemaahnya datang. Pas kebetulan dia mau pergi ke ladang. Pak Gembala pas pergi ke gereja bawa alat-alat gereja, termasuk kantong persembahan. Jadi Pak Gembala mau kemana Pak? Mau ke kebun sebentar Pak. Jadi di tangan Pak Gembala itu ada kantong kolektan. Saya nggak tahu apakah karena nggak enak melihat Pak Gembala, akhirnya dia ambil uang di kocek. Pak, saya nitip persembahannya. Hari ini saya nggak berpikir, saya ke kebun. Saya rasa hal itu jangan terjadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi seolah-olah persembahan itu menyebut Tuhan. Jangan hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tetapi biarlah hendaknya kasih setia Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan itu yang utama. Baru nanti menyusul namanya persembahan. Maka kita akan memberikan persembahan kita dengan tulus dan ikhlas. Maka firman Tuhan katakan, ketika ini kita lakukan, ada pertobatan, ada pengenalan yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, dan ada kasih setia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Percaya, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Setiap persoalan pergumulan yang dihadapi, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Yang penting, yang pertama ada pertobatan, ada usaha untuk mengenal Tuhan, dan juga ada kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak hanya seperti kasih kabut pagi, tapi kasih kita adalah kasih untuk selamanya. Demikian firman Tuhan yang boleh sampaikan kepada kita jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, firman yang hidup yang akan mengubahkan hidup kami, supaya kami boleh mencari wajah Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup dalam kasih setia untuk mengasihi Tuhan. Berkati materi firman-Mu dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan membuat kami semakin memahaminya dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Immanuel dan Merapai, di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, dan terlebih-lebih untuk Engkau berikan kerinduan, kehausan dan kelaparan untuk mengenal Kristus dalam kehidupan mereka, mencari wajah Tuhan, supaya semakin dalam masa pandemi Tuhan kami semakin sungguh-sungguh memberikan waktu kami untuk kami semakin mengenal kasih Allah terjadi dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam segala masalah yang sedang menghadapi dalam keluarga, dalam usaha mereka, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Tuhan yang akan memulihkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Campur tangan Allah mujizat daripada Tuhan Engkau berikan kepada jemaat-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga umat-Mu senantiasa memuliakan nama-Mu oleh karena kebesaran dan lawatan Allah boleh terjadi.
dan bagi yang memiliki kehidupan iman oleh karena situasi, Tuhan berikan iman yang sungguh yang datang daripada Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka tetap menyembah Engkau Tuhan, tetap mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi, nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu supaya disatukan hati kami, untuk kami boleh melayani, memberitakan Injil, menjadi saksi bagi Kristus, sehingga jemaat Immanuel dan Marakai tidak hanya sekedar rutinitas ibadah yang kami lakukan, tapi kami boleh membawa jiwa di hadapan Tuhan melalui kesaksian hidup kami, melalui berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, dan juga kami berdoa untuk daerah kami ke Timur Tengah secara khusus. Berkati dan biarlah Tuhan yang memulihkan, dan biarlah setiap orang hidup dalam takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupan mereka, karena kami tahu kehidupan kami ini Tuhan hanya sementara adanya. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Kabupaten Sintang, berkati dalam nama Yesus Kristus, biarlah dalam keadaan damai dan sejahtera, dan Tuhan yang membangkitkan ekonomi, kemakmuran di Kabupaten Sintang, dan juga Kalimantan Barat, dan juga bangsa kami Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Presiden dan wakil presiden seluruh jajarannya Tuhan yang saat ini sedang bekerja untuk membangun negeri ini, baik ada di pusat sampai ke desa-desa pelosok sekalipun Tuhan campur tangan, sehingga boleh melakukan seluruh tanggung jawab dengan penuh semangat, ketulusan dan keikhlasan dalam melakukan tugas untuk membangun negara ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk situasi negara kami saat ini yang sering terjadi masalah. Tuhan berkati, Tuhan yang memulihkan dari pihak-pihak yang ingin menghancurkan negeri kami Tuhan, dari kedamaian dalam nama Yesus Kristus. Tuhan gagalkan semua rencana yang jahat, tapi biar Tuhan menyatakan kebenaran dan kebaikan di negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa secara khusus untuk kegiatan kami esok hari rakerdan di tempat ini, dan pelantikan pengurus daerah yang baru. Tuhan berkati, biar semua boleh berjalan dengan baik. Seluruh hamba Tuhan, pengurus gereja yang datang diberkati oleh Tuhan, dan juga pengurus pusat Tuhan sertai, sehingga kami boleh melaksanakan rakerdan di tempat ini dengan kasih setia Tuhan. Kami untuk membangun pelayanan di GPSK. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami akan menyerahkan terus kehidupan kami sepanjang minggu depan ini Tuhan, dalam perlindungan penyertaan Tuhan dan penuh dengan berkat yang datang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Silakan duduk, kita bersama duduk sejenak di tempat kita masing-masing saat itu. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat